diduga memalsukan dokumen melakukan Mubeslup Sinode Gepkin berbuntut panjang dilaporkan ke Polrestabes Medan. Kita akan saksikan dan dengarkan langsung bagaimana kronologi peristiwa ini terjadi bersama Bishop dan Sekjen Gepkin. Inilah wawancara eksklusif dari kru sumutpostv.id. Salam sehat bagi kita semuanya. Pada malam ini kami dari sumutpost.id, saya sendiri Johnson Barus sebagai kru dari sumutpost.id berkesempatan mewawancarai Badan Pengurus Pusat dari Gepkin yang sudah hadir pada malam ini sebagai narasumber kami. Terlebih dahulu kami minta memperkenalkan diri Bapak Bishop, silakan Pak. Shalom, selamat malam. Nama saya Pendeta Donald Peter Sinaga. Saya adalah pimpinan Sinode, Bishop Sinode Gepkin. Ini adalah periode yang kedua dalam jabatan kami yang sedang berjalan sekarang. Demikian perkenalan dari saya sebelumnya. Baik, di sebelah Bapak Bishop ada dua Bapak Sekjen, silakan perkenalkan diri Pak. Shalom, saya Pendeta Timotius Situmorang. Saya Sekretaris Jenderal Sinode Gereja Pantai Katolikus Indonesia Gepkin, dan juga mendampingi beliau sudah 2 periode kita menjadi pengurus pusat di Sinode Gepkin. Terima kasih. Di sebelah Bapak Bishop ada juga lawyer daripada Gepkin, silakan perkenalkan diri Pak. Terima kasih, saya Horace Yanturi, advokat Horace Yanturi yang dipercayakan menjadi penasihat hukum, mendampingi mereka dalam segala bentuk penyelesaian yang akan kita kerjakan dan akan kita lakukan ke hari-hari depan. Demikian, terima kasih. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami dari kru sumutpost.id mendengar bahwa adanya konflik di tubuh Gepkin pada saat ini. Untuk itu kami akan meminta keterangan apa sesungguhnya yang terjadi di Sinode Gereja Gepkin ini, karena ini sudah menjadi perbincangan khususnya di Sumatera Utara. Untuk itu kami minta pertama kepada Bapak Bishop. Pertanyaan kami adalah, apa benar Gepkin ini dualisme kepemimpinan? Kira-kira bagaimana jawaban Bapak? Dualisme kepemimpinan sebenarnya tidak dikenal dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga Gepkin yang memang sah, sudah dinotariskan dan bahkan sudah sampai ke tangan Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya dengan Pak Sekjen, ini adalah periode yang kedua kami memimpin organisasi ini. Periode pertama dulu namanya kami Ketua Sinode, beliau Sekum, tetapi di Mubes tahun 2021 ada perubahan dalam anggaran dasar rumah tangga, dan memang hanya di Mubes itu memungkinkan ada nomenklatur kepemimpinan Sinode yang berubah. Kami kepingin membuat Sinode ini lebih simpel cara kerjanya, maka berubah dari Ketua Sinode menjadi namanya Bishop, Sekjen, dan beberapa kadep dan kabiro di Sinode ini. Tapi ada sekelompok orang yang tanpa aturan main di Sinode menyatakan dirinya membuat Mubeslup. Ini sebetulnya yang mengapa banyak orang berkata ada 2 kepemimpinan di Sinode ini. Itu yang sedang terjadi. Kapan Mubeslup ini mereka buat? Mubeslup ini terjadi pada bulan Juli yang lalu, Bapak. Pada akhir bulan Juli kemarin, 22-23 Juli di Medan. Siapa aja yang menghadiri Mubeslup itu Pak? Apakah memenuhi quorum atau siapa-siapa pesertanya? Sama sekali tidak memenuhi quorum, Pak. Bahkan bukan kata quorum, karena memang tidak ada dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga Sinode Gepkin. Pertanyaannya, kalau ada Mubeslup, siapa panitianya? Siapa yang memberi wewenang kepada panitianya? Dari mana mereka minta izin untuk sebuah Mubeslup itu? Atas dasar apa mereka berhak mempergunakan logo? Sementara kita adalah badan pengurus pusat Sinode yang sah.
untuk acara seperti ini. Jadi memang sangat kita sayangkan tindakan seperti ini. Secara khusus, siapa yang melakukan? Kalau pertanyaan Pak Johnson Barus tadi, memang ada beberapa orang yang tidak tertib organisasi, akhirnya kena disiplin organisasi di sinode kita. Ada beberapa orang pejabat sinode yang akhirnya mereka harus diberhentikan dengan tidak hormat dari sinode ini. Mereka lah yang membuat Mubeslup itu, dan uniknya mereka mengajak orang luar sinode masuk ke sinode di Mubeslup itu. Itu informasi yang kita dapat, termasuk dari surat kabar. Dan tiba-tiba aneh bin ajaib, orang yang tidak punya kartu tanda anggota di sinode ini. Jadi untuk melanjutkan pertanyaan itu Pak, bahwa peserta ini kira-kira yang melanggar aturan organisasi, kira-kira seperti itu. Benar, mereka yang melaksanakan itu, artinya mereka adalah orang-orang yang sudah diberhentikan. Tapi mungkin sekretariat itu dipegang Pak Sekjen. Pak Sekjen bisa menjelaskan dengan lebih detail tentang keanggotaan di kita. Silakan Pak Sekjen. Silakan Pak Sekjen. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Kalau saya sih menanggapi ini bukan dualisme, tapi ini ada upaya perampasan kepemimpinan di Sinode Gapkin. Jadi bukan dualisme. Kita tidak mengenal dualisme. Kalau dualisme itu munculnya dari dalam organisasi yang sedang berjalan itu sendiri, lalu tiba-tiba ada dua pemimpin yang mungkin saling berebut lah untuk menjadi pimpinan tertinggi di dalamnya. Tapi yang terjadi hari ini Pak, bukan seperti itu. Yang terjadi adalah orang-orang yang memang tidak tertib sinode, lalu kemudian melalui rapat resmi, melalui mekanisme dan prosedur yang sudah pas, ya, akhirnya mereka mendapat sanksi sinode, dipecat dari sinode ini. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang yang dipecat dari sinode ini melakukan satu mufakat yang tidak baik, ya. Setelah mereka dipecat, mereka baru berkata bahwa sinode ini berjalan tidak sesuai dengan harapan. Lalu kemudian mereka bermufakat untuk mengadakan satu kesepakatan untuk membuat pengurus yang baru atas nama Sinode Gapkin. Sementara itu pengurus yang sah itu masih berjalan, nggak ada masalah Pak. Sampai mereka telah keluar dipecat oleh sinode, baru mereka bersepakat. Dan anehnya mereka merangkul orang-orang yang di luar sinode yang tidak pernah ada namanya dicatat dalam Sinode Gapkin, khususnya dalam kepengurusan kita mulai tahun 2016 sampai hari ini tahun 2023 bulan September, nggak ada namanya di dalam database kita, tiba-tiba menjadi pengurus pusat sinode. Ini yang sedang terjadi Pak. Jadi sekali lagi Pak, ini yang kita simpulkan, ini bukan dualisme, tapi ada orang, sekelompok orang yang ingin merampas, ya, mengambil alih dengan cara-cara yang tidak masuk akal lah, yang tidak baik, lalu ingin mengambil kekuasaan di kepemimpinan di Sinode Gapkin ini. Begitu Pak. Baik Pak, kira-kira bocorannya yang Bapak dapatkan ketika Mubeslup itu diadakan, kira-kira berapa orang kira-kira? Siapa saya ini? Ya, Pak Sekjen. Iya, kalau masalah jumlahnya kan kita nggak ada di tempat ya. Ya, cuma kita kebetulan ada berita online yang kita dapatkan, katanya 100-an orang. Cuma kita nggak yakin ada 100 orang. Dan adakah dari pihak Kementerian Agama atau pemerintah yang hadir pada saat itu Pak? Dipastikan tidak ada. Tidak ada. PGP juga tidak ada. Jadi kembali ke Bapak Bishop, apa kira-kira harapan Bapak sebagai sudah di periode kedua sebagai Bishop di Gapkin ini, memimpin Gapkin ini, terhadap pertama Kementerian Agama, karena ini di atas kita yang bisa kita tempat kita bertanya, dan juga kepada aparat, para penegak hukum, dan sekaligus juga kepada teman-teman pendeta gereja. Kira-kira apa harapan? Harapan kita yang seperti ini harus ditertibkan oleh negara, karena ada banyak sinode gereja yang punya peluang ribut seperti ini. Jadi saya pikir kita tidak pernah membuat satu rapat pun yang tidak dihadiri oleh Kementerian Agama, tidak dihadiri oleh PGP sebagai aras nasional dari Sinode Gapkin itu, bahkan tidak dihadiri oleh pemerintah.
bupati, apakah gubernur, kita selalu berupaya seluruh rapat kita pasti dihadiri oleh mereka, dibuka secara resmi oleh mereka. Jadi harapan kita yang terbesar memang Kementerian Agama boleh menyatakan sikap dan bertindak dengan tegas. Secara khusus aparat hukum, bahkan mungkin apa boleh buat, karena ini negara hukum, kita tidak mau main hakim sendiri. Maka akhirnya kita sepakat bertemu dengan seorang advokat lawyer kita, Amang Sianturi. Kita akan serahkan sebagai kuasa hukum untuk mendampingi kita menyelesaikan secara hukum yang berlaku di negara ini. Seperti itu, Amang Bagus. Baik, terima kasih Bapak Bishop. Sekali lagi pertanyaan terakhir untuk Bapak Sekjen Gepkin. Apa kira-kira pesan Bapak kepada anggota jemaat? Mungkin ada suatu keresahan. Dan yang kedua juga, apa pesan Bapak kepada para pekerja, pendeta yang ada di jajaran Gepkin? Apa kira-kira pesan Bapak Sekjen? Pesan kita tetap tenang. Ini kita sekarang sudah bersama dengan lawyers kita. Nanti kita akan minta nanti pandangan beliau yang akan menangani semua ini. Jadi kepada teman-temanku semua, sahabat-sahabatku, rekan sekerja di Sinode Gepkin, tetap tenang bahwa ini kita sedang berproses. Kita ikuti proses hukum yang sedang berjalan. Kita juga sudah melaporkan tindakan ini kepada pihak kepolisian. Ya, nanti besok juga kita akan wawancara dengan polisi didampingi oleh penasihat hukum kita. Jadi harapan kita kepada semua anggota berdoa, apa yang sedang kita alami hari ini adalah ujian gereja Tuhan, ya, sedang terjadi penampian, maka tidak bisa dipungkiri bahwa kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang pemecahan dari dalam sendiri, ya, dari orang-orang yang mengenal Tuhan, mengatasnamakan nama Tuhan, tapi melakukan kejahatan. Itu yang sedang terjadi. Demikian, Pak Baru. Baik, terima kasih Pak Sekjen dan Pak Bishop. Sekarang pertanyaan untuk Pak Horas yang tulis sarjana hukum sebagai lawyer. Kira-kira apa kira-kira harapan Bapak terhadap kasus ini, ataupun bagaimana sebetulnya langkah-langkah atau tindakan yang Bapak buat sebagai lawyer terhadap perkara ini, karena ini perkara gereja, para hamba. Bagaimana langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menyelesaikan perkara ini? Jangan lewatkan wawancara eksklusif part 2. Dari Pematang Siantar, sumutpostv.id melaporkan.